Di chapter sebelumnya, detektif kembar Thompson dan Thompson berhasil mengejar Tintin dan Snowy menggunakan berbagai cara untuk mengecoh mereka. Yuk kita cari tahu apa Tintin bisa meloloskan diri dari kejaran mereka. Tintin berlari sekuat tenaga di atas dek kapal berusaha melarikan diri dari kejaran para detektif. Dengan cepat ia menghindari tali dan benda-benda yang berserakan di geladak. Salah satu detektif mengejarnya dari belakang, tetapi Tintin dengan cekatan melompat ke arah tepi kapal. Ia berteriak, "Selamat!" sebelum melompat ke laut berusaha kabur dengan berenang. Setelah melompat dari kapal, Tintin langsung menyentuh air dan menciptakan percikan besar. Namun sebuah tali yang panjang ikut melayang di udara dan tanpa sengaja melilit kakinya. Ia tidak menyadari bahwa dirinya telah terjerat. Meski kakinya terjerat, Tintin tetap berusaha berenang sekuat tenaga menuju pantai terdekat. Ia berjuang melawan arus dan berharap bisa segera mencapai daratan sebelum para detektif menariknya kembali ke kapal. Namun tali yang melilit kakinya mulai menegang memperlambat gerakannya. Tali semakin kencang menahan Tintin untuk berenang menjauh dari kapal. Ia berusaha berenang sekuat tenaga, tapi dia tetap tinggal di tempat. Kini ia benar-benar dalam bahaya karena tidak bisa lagi melarikan diri. Ia tersentak dan menoleh ke belakang dengan wajah terkejut. Ia berusaha menarik kakinya, tetapi tali itu sudah terikat erat membuatnya sulit bergerak bebas di air. Di atas kapal, detektif kembar Thompson dan Thompson melihat kejadian itu dengan senyum puas. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, rejeki! Dia menangkap dirinya sendiri." Mereka segera menarik tali itu berniat membawa Tintin kembali ke kapal. Detektif kembar itu terus menarik tali tanpa memperdulikan kalau tarikannya itu membuat Tintin tenggelam dan tidak bisa bernafas. Snowy, anjing setia Tintin, melihat kejadian ini dan tampak cemas dan berkata, "Lekas, nanti tenggelam." Begitu Tintin berhasil ditarik ke atas kapal, para detektif segera menangkapnya. Salah satu detektif memberi perintah, "Tangkap binatang itu sementara saya membereskan tuannya." Salah satunya lagi kini fokus menangkap Snowy juga. Detektif itu mengejar Snowy yang berlari menghindar di atas dek kapal. Ia berteriak, "Berhenti atas nama hukum!" Namun Snowy yang cerdas tidak mau menyerah begitu saja. Ia melompat masuk ke lubang penghubung bawah dek sambil berpikir, "Hukum saja tidak cukup untuk menangkap saya." Detektif itu menuruni tangga ke bawah dek mengikuti Snowy dan berkata tegas, "Anda ditahan." Sementara itu detektif yang lain yang menangani Tintin berusaha memasang borgol ke tangan Tintin. Sebelum detektif bisa memborgolnya, tiba-tiba detektif itu kaget mendengar ada orang yang berteriak, "Tolong semuanya keluar." Ternyata yang berteriak itu ada pasangan kembarnya yang mengejar Snowy. Sembari melompat keluar dari lubang penghubung bawah dek, dia berteriak panik, "Tolong! Dia menjatuhkan granat! Kita akan meledak!" Snowy yang bersembunyi di balik peti kayu melihat kejadian itu dengan heran. Ia berpikir, "Loh, kok dia tiba-tiba takut?" Peti itu ternyata berlabel, "Bahaya." Dia tidak sadar kalau di bagian lain dari peti dia bersembunyi ada granat yang jatuh keluar dari peti. Dan pelatuknya sudah terlepas membuat granat itu aktif siap meledak setiap saat. Detektif kembar itu kini benar-benar panik. Mereka berteriak, "Lekas! Lekas! Kita pergi! Kapal ini akan meledak!" Tanpa berpikir panjang mereka segera meninggalkan kapal dan melompat ke kapal patroli yang membawa mereka. Setelah kapal patroli itu menjauh dari kapal di mana Tintin duduk di dek kapal dengan kelelahan, mereka baru tersadar kalau mereka lupa membawa Tintin. Salah satu berkata, "Ya ampun Tintin," yang lainnya berkata, "Aduh, kita lupa." Tintin yang sudah melepas lelah sekarang sudah berdiri dan melihat ke arah kapal patroli yang menjauh. Ia berkata, "Kenapa mereka mula-mula menahan saya tiba-tiba lari terbirit-birit?" Ia masih bingung dengan reaksi mereka yang mendadak panik dan melarikan diri begitu saja. Di atas kapal patroli, para detektif masih menunggu dengan cemas. Salah satu dari mereka berkata, "Kasihan Tintin.
Detektif lain bertanya, "Yah, berapa lama lagi granat meledak?" Mereka mulai curiga bahwa tidak ada ledakan yang terjadi. Tintin berjalan ke bawah dek dan menemukan granat aktifat tapi tidak meledak. Ia berkata kepada Snowy, "Untung mereka menyelundupkan granat kosong, kalau tidak kita sudah meledak." Snowy. Ia lega karena granat yang mereka takutkan ternyata hanya kosong dan tidak berbahaya. Kini Tintin dan Snowy memutuskan untuk pergi dari kapal. Tintin berkata, "Ayo Snowy, kita berenang ke pantai saja." Mereka melompat ke air dan berenang menuju daratan yang tampak di kejauhan. Setelah mencapai pantai, mereka berjalan menuju perkemahan. Tintin berkata, "Kita ke perkemahan Cosmos saja. Pasti Tuan Rastapopoulos mau membantu kita." Ia berharap bisa mendapatkan pertolongan di sana. Mereka akhirnya melihat perkemahan di kejauhan. Tintin berkata, "Itu perkemahannya." "Entah apa," kata Rastapopoulos, "kalau saya ceritakan pengalaman tadi." Ia masih tidak percaya dengan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Di dalam tenda, Rastapopoulos mendengarkan cerita Tintin dan berkata, "Wah, seperti film saja. Bisa-bisa orang mengira ada komplotan yang mau menyingkirkanmu." Tintin hanya bisa mengangguk mengiyakan. Keesokan paginya, Tintin dan Snowy bersiap untuk pergi. "Selamat jalan," kata seseorang dari perkemahan. "Terima kasih." "Sampai jumpa," sahut Tintin. Petualangan mereka masih berlanjut. Di atas sebuah kapal patroli, detektif kembar itu masih menunggu ledakan dari kapal di mana Tintin berada sebelumnya. Salah satu detektif berkata, "Belum meledak juga." Yang lainnya mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa mungkin ledakan tertunda. Di chapter ini Tintin dan Snowy berhasil selamat dari tangkapan detektif kembar gara-gara granat kosong, dan mereka mendapatkan bantuan dari Rastapopoulos. Dan mereka mulai melanjutkan perjalanan mereka di pagi harinya. Tunggu cerita selanjutnya yang lebih seru lagi.